Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Zahra dengan NIM F1 S121222 dari ruang 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tentang analisis kepuasan pengguna aplikasi TikTok. Berikut ini poin-poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Poin pertama yaitu populasi dan sampel. Jadi dalam penelitian ini adalah individu yang pernah menggunakan aplikasi TikTok dan pengambilan sampel sesuai dengan anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu dan berdasarkan kemudahan peneliti dalam mengakses sampel. Poin kedua yaitu kuesioner yang digunakan. Jadi di sini kuesioner yang saya gunakan adalah jenis kuesioner tertutup. Karena dengan kuesioner tertutup ini, semua responden diberikan pilihan jawaban yang sama. Jadi hal ini bisa dipastikan bahwa setiap responden diberikan pertanyaan dan pilihan yang serupa. Berikut ini adalah contoh kuesioner dan salah satu contoh pertanyaan dari kuesioner yang saya buat. Selanjutnya, poin ketiga yaitu hipotesis yang diajukan. Jadi hasil uji hipotesis ini merupakan hasil dari analisis statistik yang dilakukan untuk menguji kebenaran atau validitas sesuatu hipotesis dalam penelitian. Di sini terdapat hubungan usability berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction. Selanjutnya, information quality berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction dan interaction quality berpengaruh signifikan dengan user satisfaction. Di sini saya lampirkan print screen dari Smart PRS dan tabel yang berisi tentang nilai-nilai p-value dan t-statistik untuk menentukan apakah hubungan antar variabel signifikan atau tidak. Selanjutnya, analisis data. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan SMPLS yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji model pengukuran atau outer model dan uji model struktural atau inner model. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Jadi di sini saya sudah membuat model analisis tersebut. Di sini dapat dilihat hubungan antara usability dengan user satisfaction dan information quality dengan user satisfaction dan interaction quality dengan user satisfaction. Selanjutnya, sebelumnya model pengukuran ini menjelaskan bagaimana konstruk diukur dan dapat diandalkan atau valid serta reliable dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji validitas reliability. Di sini yang pertama kita dapat melihat hasil uji validitas konvergen. Di sini kita dapat melihat composite reliability. Selanjutnya dapat melihat uji diskriminan. Ini saya akan membahas tentang analisis data ini. Yang pertama, dari hasil uji validitas konvergen ini, dari tabel ini kita dapat melihat ada 6 variabel yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0,7, yaitu indikator X2.2,
dengan nilai 0,691, dan selanjutnya X25 dengan nilai 6,24, X32 dengan nilai 0,462, dan Y14 dengan nilai 0,699. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada satu indikator yang tidak valid, dan itu menjadi tingkat validitas konvergen dapat terpengaruh dan menjadi tidak baik. Terus pengujian selanjutnya, uji validitas diskriminan. Jadi, dari hasil uji validitas diskriminan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator yang tidak memenuhi nilai cross-loading, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tersebut memiliki validitas diskriminan yang hampir sempurna atau baik. Yang terakhir, uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran konsisten dan dapat diandalkan dalam menghasilkan data yang akurat. Berdasarkan tabel di sini, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi standar karena memiliki nilai composite reliability di atas 0,7 dan dinyatakan reliable. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis kepuasan dalam aplikasi ini menyimpulkan bahwa yang pertama, kualitas kegunaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan kepuasan pelanggan dalam aplikasi TikTok. Yang kedua, kualitas informasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan kepuasan pelanggan dalam aplikasi TikTok. Yang ketiga, kualitas interaksi berpengaruh positif dan signifikan dengan kepuasan pelanggan dalam aplikasi TikTok. Sehingga secara keseluruhan, peningkatan kualitas interaksi aplikasi TikTok yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.